saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you. It's time for you to go. Oh, you, I had enough. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 5 Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini kami ingin mewawancarai tentang IoT di bidang kesehatan. Untuk siapa namanya, Kak? Untuk nama saya Riono Hareva. Iya, untuk wawancaranya ya. Jadi kita di sini menjelaskan tentang IoT di bidang kesehatan. Tentunya di salah satu rumah sakit yang ada di sekitar kampus kita. Nah, di sini kita mau nanya nih, Kak, bagaimana sistem pendataan pasien di rumah sakit ini? Kalau sistem pendataan di sini itu ada terbagi dua. Satu bisa melalui manual, yang satu lagi bisa melalui sistem online. Kalau sistem manualnya, contohnya alurnya pasien datang itu masih ditangani secara konvensional. Tapi kalau secara online atau secara otomatis itu bisa melalui alur dari aplikasi atau berbasis web gitu. Oh, berarti tentunya kita udah dari pihak bidang kesehatan juga udah benar-benar menggunakan bidang IT ya di bidang kesehatan ini. Kalau sepenuhnya belum, tapi kita sudah mulai bergerak, khususnya untuk di bagian yang non medis. Non medis itu artinya untuk penunjangnya sudah mulai mengikuti, mulai dari rekam medis data pasien, pembayaran, transaksi apotik dan lain-lain sebagainya begitu. Oh. Kalau di rumah sakit ini gimana sih dari sistem pelayanan online-nya itu dimulainya gitu? Kalau sistem pendataan pasien melalui online itu sekarang udah bisa di download di aplikasi itu dari Google Play Store sendiri. Nah, nanti kalau untuk secara pendaftaran bisa dimulai dari sana. Contohnya pasien mendaftar dulu di aplikasi tersebut, lalu mengajukan permohonan untuk pemeriksaan ke dokter siapa, lalu nanti setelah hasil pemeriksaannya keluar, melalui aplikasi juga bisa dilakukan pendataan, contohnya rekam data pasien, untuk pembayaran, sampai pengantaran obat kalau memang pasiennya itu nggak datang, atau melalui jarak jauh, semacam online begitu, sampai benar-benar prosesnya itu hanya melalui aplikasi atau tatap muka begitu. Oke, berarti kalau di sini udah tahu dong gimana maksudnya pentingnya IT berarti di bidang kesehatan ini. Nah, terus gimana sih, Kak, harapan kedepannya nih mengenai IoT pada era modernisasi nih di bidang kesehatan yang semakin berkembang ini, harapannya itu kayak gimana ya? Kalau untuk harapannya sih banyak ya, tentunya bisa mendukung untuk bagian tenaga kesehatan. Cuman perlu diketahui kalau untuk tenaga kesehatan sendiri ada poin-poin penting yang harus diketahui. Itu nggak semua bidang kesehatan itu bisa dilakukan otomisasi atau berbasis online lah begitu. Hanya beberapa data saja kayak mengenai pendaftaran atau pembayaran atau melalui transaksi yang mendukung untuk informasi kesehatan saja. Tapi kalau untuk penanganan secara langsung itu harus dilakukan di rumah sakit gitu. Jadi masih ada kendala gitu, Kak, kalau untuk bidang kesehatan? Kalau untuk menggunakan kendala IT pasti gitu? ada ya. Kayak penanganan pasien kan nggak mungkin pasien melalui jarak jauh atau online itu bisa dilakukan pemeriksaan, nggak mungkin. Jadi tetap harus datang, harus berkunjung juga. Kita tahu detailnya. Semacam penanganan juga itu kayak ada tindakan operasi atau tindakan lain-lain yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan itu harus perlu dilakukan di tempat begitu. Tapi kalau untuk mendukung pelayanan semacam penunjang itu artinya bagian-bagian yang tidak berhubungan dengan medis, harapan kita teknologi itu bisa berkembang, bisa digunakan dan bisa mempercepat proses administrasi itu begitu. Baik, terima kasih banyak, Kak, untuk wawancara sesi kali ini. Jadi sebenarnya kita sih sebenarnya pengennya di dalam ya, tapi karena suatu COVID, terus banyak pasien juga kan kita nggak mau ya. Diizinkan untuk, jadi kita harap maklum ya untuk teman-teman semuanya. Ya
kondisinya begini dan ini memang datanya memang sedikit Valid. bisa kita katakan informasinya benar walaupun nggak sepenuhnya, karena saya juga hanya sebatas pengetahuan saya saja gitu kan. Nanti kalau untuk informasi lanjut teman-teman nanti bisa berkunjung lagi ke sini begitu. Oke, terima kasih banyak Kak untuk wawancara ini. Baik. Dan semoga dalam bidang IT ke depannya di bidang kesehatan maupun bidang-bidang lain ini kita semakin berkembang di Indonesia. Nah, tentunya lagi harapan ke depannya semoga bidang kesehatan sekarang untuk COVID sekarang itu semoga cepat kelar, cepat tuntas. Dengan bantuan-bantuan di bidang-bidang lain, semoga cepat selesai semuanya. Dan untuk kali ini saya ucapkan terima kasih bersama tim saya. Ya, Terima kasih banyak Kak. terima kasih kembali. Iya, sambil bantu juga ya.